Shalom, perkenalkan nama saya Ridwan, saya jemaat dari Keluarga Allah Jogja. Pada kesempatan kali ini saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang terjadi atas keluarga kami, terutama khususnya terjadi atas mama saya. Belum lama ini mama saya terima mujizat kesembuhan yang luar biasa yang seperti mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Sebelumnya saya ceritakan mama saya sudah mengidap sakit diabetes cukup lama, sekitar 20 tahunan. Karena diabetes yang lama, banyak penyakit, komplikasi yang mulai muncul di dalam tubuh mama saya. Salah satunya yaitu fungsi ginjal yang kurang baik. Kami kontrol rutin ke dokter di salah satu rumah sakit di Jogja, dan waktu itu ditemukan kreatin mama dan ureum mama saya ini melebihi batas nilai rujukan, bisa dibilang tinggi. Setelah kembali ke dokter, konsultasi lagi, akhirnya dikasih vitamin untuk ginjal tersebut. Dokter bilang dengan vitamin tersebut ya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk kayak menjaga supaya tidak tambah buruk dengan cepat. Waktu berlalu, mama saya kontrol terus rutin sampai beberapa tahun, dan ternyata tidak semakin turun tapi malah semakin naik. Dan tanya ke dokter sana sini, tanya ke teman-teman, dan semua jawaban dokter kurang memuaskan karena mama saya usianya sudah tua. Seperti kita tahu, orang yang terkena diabetes pasti lama-kelamaan fungsi seluruh organ tubuhnya pasti akan menurun. Jadi mama saya dan saya seperti kehilangan harapan. Tapi mama saya dan saya tetap berdoa terus. Kami percaya mujizat Tuhan itu nyata, pasti terjadi atas kesehatan mama saya. Suatu saat ketika saya ibadah, waktu itu ada ajakan untuk doa puasa 21 hari. Saya merasakan ada dorongan dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk ayo kali ini kamu harus benar-benar ikut doa puasa. Saya imani, saya ambil langkah untuk mengikuti doa puasa 21 hari ini. Tapi karena saya ada asam lambung, saya tidak doa puasa yang enggak makan. Puasa dengan cara memperbaiki kehidupan saya, memperbaiki karakter saya, memperbaiki sikap saya, doa, memuji, menyembah, baca renungan, baca firman, terus selama 21 hari itu tanpa putus. Ketika doa puasa tidak ada maksud untuk doa puasa untuk pemulihan, kesembuhan dari ginjal mama saya, tidak ada. Saya hanya merasa dapat dorongan yang kuat untuk ikut doa puasa 21 hari ini. Setelah doa puasa selesai, selang beberapa hari, tiba jadwal untuk saya mengantar mama kembali kontrol, cek lab lagi. Dan tiba waktunya siang, saya dapat email dari labnya menunjukkan hasil dari cek lab mama saya. Oh, puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Kreatinin mama yang dari 4,25 menjadi 0,78. Itu sangat-sangat normal lagi. Di bawah 1,2 dan di atas dari nilai rujukan batas bawahnya. Dan juga ureumnya mama yang cek terakhirnya itu ureumnya sudah 100. Yang kemarin barusan ureum mama dari 100 menjadi 29. Itu juga di angka nilai rujukan yang sangat-sangat normal. Saya dan mama nggak bisa berkata-kata apa-apa. Kami seperti orang bingung ya, kami hanya mengucap syukur sama Tuhan. Semua ini karena Tuhan, karena tidak mungkin kalau bukan pekerjaan tangan Tuhan yang dapat menyembuhkan kreatin ginjal mama ini menjadi berfungsi dengan baik lagi. Saya merasa bersyukur, saya terus terima kasih Tuhan, ini saya menganggap ini hadiah dari doa puasa saya yang 21 hari ini. Walaupun saya tidak doa puasa dengan maksimal, saya tetap
doa puasa dengan makan karena saya ada asam lambung, tapi Tuhan tetap memberi hadiah mujizat yang luar biasa. Mari bila mana dari gereja kita mengadakan doa puasa, mari kita dukung, mari kita komitmen, mari kita bersama-sama melakukan doa puasa, tetap setia, tetap melayani, bersyukur apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Saya bersyukur karena segala kasih karunia Tuhan. Ya, kreatin dikatakan tadi ginjal mamanya bertahun-tahun makin parah, bukan makin baik, saudara. Karena faktor usia juga. Tapi puji Tuhan, waktu di gereja kita digerakkan, saudara, untuk doa puasa, Roh Kudus menggerakkan dia ikuti apa yang sedang dicanangkan. Dan waktu dilakukan, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Saya bersyukur setiap Tuhan menggerakkan sesuatu itu rema, saudara. Dan kalau kita tangkap, kita ikuti, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. Sekarang kita mulai, saudara, belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema, saudara, menangkal kecemasan. Kita masuk satu seri khotbah bulanannya adalah kelegaan bagi jiwamu. Bagaimana kita mengalami kelegaan dalam jiwa kita, saudara. Sesi ini atau ya minggu ini yaitu menangkal kecemasan, saudara. Kecemasan itu harus ditangkal, harus diusir dalam kehidupan kita, saudara. Kalau tidak, kecemasan itu akan merusak, saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena itu bisa membuat orang menjadi sakit, saudara. Itu bisa membuat orang itu pikirannya kacau, hidupnya tidak bahagia lagi. Itu bisa membuat banyak orang kadang-kadang bertindak salah dan hanya rusak hidupnya, hanya rusak rumah tangganya, hanya rusak, saudara, studi atau pekerjaan dan keuangannya. Bahkan kadang-kadang kecemasan merusak juga pelayanannya, saudara. Jadi hari ini kita akan belajar satu yang penting, yaitu menangkal, mengusir kecemasan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Ya, apalagi hari-hari ini, saudara, sejak pandemi, kita bisa lihat roh kecemasan, roh ketakutan tua. Dampaknya sangat besar sekali, saudara. Saya percaya firman ini memberi kekuatan. Firman itu memberi pertolongan tuntunan. Firman yang akan memberi ya pertolongan mujizat lepas dari kecemasan. Saya masih ingat banyak legenda kisah tentang ini, saudara. Masih ingat ada legenda dari Irak, saudara. Satu kali ada orang sedang pergi keluar dari kota Baghdad, lalu dari arah yang berlawanan ada orang, saudara, serba hitam, jubahnya hitam, naik unta hitam, katanya semuanya hitam, nggak tahu giginya mungkin putih, mungkin gitu, saudara. Tapi serba hitam, saudara. Dia penasaran lihat kok seperti ini, lalu tanya, kamu ini siapa? Mau kemana? Lalu jawab, saudara, dia itu Maut, rajanya untuk kematian, gitu, saudara. Mau kemana? Mau ke Baghdad. Ngapain? Ambil orang yang mati karena kena wabah sampar saat itu, saudara. Oh, ada wabah ya bahaya. Lalu berapa orang yang mati karena wabah sampar yang akan kau bawa? Dia berkata 8.000 yang mati. Orang yang tanya ke 8.000 banyak. Tapi orang itu berkata, oh itu belum. Nanti ada yang kedua, mau ngambil lagi orang yang mati. Karena apa? Karena takut kalau sampai kena sampar bagaimana. Jadi bukan mati kena samparnya, saudara, tapi sudah ketakutan sebelum kena. Karena ketakutannya itu, saudara, hanya sakit, saudara, mungkin sedih, stres, stroke, mungkin gitu, saudara. Jadi hanya mati, saudara. Lalu berapa jumlahnya? 42.000, saudara. Jadi yang mati karena ketakutan, saudara, itu jauh lebih banyak daripada yang sungguh-sungguh kena sampar. Alkitab pun juga berkata, zaman banyak orang mati karena ketakutan. Maka dalam nama Tuhan, tolak kecemasan. Hari ini kita akan belajar, saudara. Nah itu penting sekali, banyak, saudara.
bisa masalah sakit penyakit, bisa hidup kita kacau, tabrak-tabrak. Mas ingat, saya pernah beri satu contoh, seorang lihat lomba, saudara. Ya, di pertandingan burung berkicau, juaranya bagus, dibeli, ditaruh di rumah, saudara, di halamannya, saudara. Dibelikan kurungan yang paling aman dari jeruji besi. Masih ingat ya, saudara ya? Lalu dia tidur, sementara dia tidur, kucing tetangga datang, saudara. Dia lihat burung itu, lihat kucing tetangga, kaget, saudara. Lalu nabrak sana, nabrak sini, saudara. Kucingnya itu sebetulnya nggak tahu kalau ada burung baru. Ya, hari itu kok, saudara. Lah, kucingnya lihat, ada burung. Wah, luar biasa. Kucingnya lebih senang, lebih mendekati lagi. Makin kucingnya dekat, makin takut, tabrak sana, tabrak sini, saudara. Terbang sana, terbang sini. Kucingnya lebih semangat. Dia naik di atas meja. Wah, lebih lagi ketakutan, tabrak sana, tabrak sini, saudara. Pagi-pagi tuannya bangun, mau lihat burungnya lagi. Sudah mati. Matinya kenapa, saudara? Bukan diterkam oleh kucing, karena giginya kucing kalah kuat dengan jeruji besi, saudara. Nekat pun giginya rontok gitu, saudara. Kalau nekat itu seperti itu, saudara. Tapi matinya kenapa? Ketakutan sendiri, saudara. Wah, lihat kucing takut sini, tabrak sini, tabrak sini. Banyak orang kadang gitu. Perlindungan Tuhan lebih daripada kurungan jeruji besi. Lebih daripada itu. Iblis gak bisa menghancurkan. Tanpa Tuhan izin, gak ada yang bisa kena kita. Ratu rambut di kepala, kalau Tuhan tidak izinkan, firman Tuhan berkata tidak. Tapi kadang-kadang cemas sendiri, gelisah sendiri, nabrak-nabrak sendiri. Akhirnya hancur sendiri. Banyak hal yang rusak dalam nama Tuhan. Jadi jangan cemas ya. Iblis nekat mau menerkam kita, giginya rontok, saudara. Ya, percaya, saudara, di dalam Tuhan itulah ya jaminan yang luar biasa. Di Alkitab juga banyak contoh, saudara. Kalau kita ya cemas itu malah rugi sendiri. Misalnya Saul ya dengar Daud ini diurapi jadi raja. Jadi besok mungkin dia bisa kalahkan saya. Mungkin ini dan itu. Mungkin bunuh saya. Langsung cepat ya. Berusaha cari bunuh Daud. Padahal sebetulnya tidak seperti itu tujuannya, sudah betul nggak? Hanya karena cemas langsung pikirannya negatif, langsung sudah membunuh Daud. Maka tindakannya salah, maka tindakannya kacau, malah dia sendiri yang akhirnya hancur. Bahkan pernah juga satu kali ya sedang perang dengan musuh, dia berharap Samuel datang karena mau membuat mezbah. Ya, untuk Tuhan, mau tanya Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu bagiannya Samuel. Dia raja, gak punya hak itu. Tunggu Samuel belum datang. Lalu lihat musuh makin dekat lagi, makin cepat lagi, saudara. Lalu lihat sebagian rakyatnya, tentaranya sudah meninggalkan dia. Sudah ada yang pergi, makin cemas lagi, saudara. Hanya karena cemasnya dia melanggar. Bukan hanya, saudara, itu hanya Samuel dilanggar oleh dia. Dan waktu dia sedang melakukan, Samuel datang. Samuel berkata, apa yang kau lakukan? Kau bodoh. Seharusnya Tuhan itu mau menegakkan kerajaanmu. Tapi kau bodoh melanggar. Firman Tuhan seperti itu. Hanya hilang. Betul, saudara? Nah, saudara jangan sampai cemas. Herodes juga sama. Saudara masih ingat. Dengar Mesias. Raja di atas segala raja lahir. Cemas ingin bantai sampai semua anak yang lahir di antara waktu itu dibantai semua, saudara. Dan akhirnya dia yang malah mati sendiri, saudara. Hari ini tolak kecemasan. Katakan hari ini tolak kecemasan. Sekali lagi, hari ini tolak kecemasan, saudara. Ya, karena Ayub berkata, yang ku takutkan, yang ku cemaskan malah terjadi, loh, saudara. Ya, kabar gembira, biar firman ini jadi berkat bagi setiap kita. Tolak semua kecemasan, kita bisa tenang, bisa bersuka cita. Jadi kita akan belajar yang pertama, Tuhan mau kita merdeka dari gangguan kecemasan. Jadi Tuhan sendiri nggak ingin, saudara, yang kita itu hidup dalam kecemasan.
dalam khawatir, dalam kegelisahan. Tuhan ingin kita itu punya damai sejahtera yang diberikan. Yesus itu Raja damai. Dia datang ingin memberikan damai. Setan ingin beri kecemasan, tapi Tuhan berikan damai, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, sehingga Tuhan bisa berkarya, sehingga Tuhan melakukan hal yang besar dalam seluruh kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah. Saat manusia diciptakan, Adam nggak ada rasa cemas, saudara. Semua baik, bahagia, saudara, luar biasa. Hanya saat dosalah, saudara, datang dilakukan Adam, saat itulah ada kecemasan, saudara. Jadi sejak awal Tuhan ciptakan kita adalah dengan hati yang penuh damai, yang penuh kebahagiaan, yang penuh sukacita, penuh dengan pujian, ucapan syukur, saudara. Iya, jadi tolak cemas. Takut itu biasa, tapi jangan sampai dicekam oleh ketakutan, sampai dicekam oleh kecemasan yang terus-menerus. Semua orang bisa takut ya. Di sini semua bisa takut. Pak Arianto bisa takut nggak, Pak? Oh, bisa takut loh, saudara. Switching bisa takut nggak? Bisa, saudara. Ini pendoa bisa takut nggak? Biasanya ngusir setan juga bisa takut ya. Semua bisa. Saya juga bisa takut. Tapi sekali lagi jangan mau dicekam oleh ketakutan. Usir, saudara, ketakutan. Apalagi kalau saat ini saudara sedang mengalami kecemasan. Usir kecemasan, usir ketakutan, usir semua. Tolak, saudara. Sehingga kita lepas dari itu. Mazmur 107 ayat 19-20. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan. Ya, mereka dan diselamatkan mereka. Saudara, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Waktu kita berseru-seru, saudara, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Enggak usah cemas, enggak usah takut. Ya, caranya gimana? Ayat 20, disampaikannya firman-Nya. Caranya Tuhan berikan firman supaya ya lepas dari kecemasan, diberikan firman-Nya, saudara. Supaya kita bisa tolak cemas, diberikan firman-Nya, saudara. Kalau diterima dengan sungguh-sungguh di sini, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya. Waktu terima firman sungguh-sungguh, sembuh dari kecemasan, sembuh dari roh ketakutan. Firman-Nya diterima, kau akan sembuh. Ya, disembuhkan mereka dan diluputkannya mereka dari liang kubur, saudara. Ya, jadi diselamatkan, ditolong, disembuhkan, tidak sampai dihancurkan. Amin, saudara. Dengar firman, dengar firman, dengar firman. Disampaikan firman-Nya, maka disembuhkan mereka, maka diluputkan dari liang kubur, diluputkan dari kehancuran. Nah, firman Tuhan tentang apa? Yang mendatangkan kesembuhan hati kita, yang mendatangkan keselamatan dalam hidup kita menghadapi tantangan masalah. Yang pertama, sadari bahwa Bapak Surgawi pasti, Bapak Surgawi pasti, 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 pasti. Bukan mugo-mugo, bukan mudah-mudahan, saudara. Iya, pasti. Katakan 1, 2 dengan 3. Pasti, sekali lagi. Pasti. Sekarang teriak. Pasti. Sekarang teriak yang keras. Pasti. Jadi kita nyadari, ya saudara, bahwa Bapak Surgawi pasti memelihara hidup kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Ya, oh sampai saudara gak terpelihara, gak bisa makan. Tuhan kita, Allah Bapa kita itu pasti, saudara. Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi jangan khawatir, ya pasti kita dipelihara. Hidup kita lebih penting daripada makanan, tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Kalau saudara punya pemeliharaan di rumah,
ya ayam atau apapun saudara, dan ada jagung. Oh saudara, ayamnya lebih penting dari jagungnya. Jangan, aku ini sayang iman-iman jagungnya sudah nggak usah dimakan, mati nggak apa-apa, nggak ada tahu saudara, betul nggak? Ayamnya lebih penting dari jagungnya. Bagi Tuhan seperti itu saudara. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, itu nggak nabur loh saudara, dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, nggak ada semua. Namun dikatakan diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih, ya melebihi burung-burung itu? Ya lebih daripada burung itu, pasti dipelihara. Burung saja dipelihara saudara, ya di mana dipelihara saudara. Jadi pasti, jangan khawatir, pasti, sekali lagi pasti, saudara. Ada orang punya masalah besar dalam keuangannya, ya usahanya berat sekali saudara. Wah, kalau dia nggak dapat pertolongan dana, pasti nggak bisa bayar hutang, pasti hancur. Dia berjuang, berusaha, hanya dia melangkah di bank saudara. Oh, supaya bisa ada kredit, ya masih bisa jalan, sehingga bisa terus saudara, nggak sampai bangkrut, tutup, ya masih bisa bayar utangnya. Dia datang, dia berusaha. Saat ketemu dengan direkturnya berkata, nggak usah takut, aku yakin pasti keluar. Gak usah takut, aku yakin kredit yang kacau keluar. Dia langsung lega. Betul ya Pak Direktur ya, kau yakin ya pasti keluar. Wah, sekarang aku gak cemas lagi, aku senang aku. Ya luar biasa. Dengan direktur bank berani percaya, dengar perkataan lega aku. Apalagi Tuhannya direktur, apalagi Tuhan yang punya kuasa, segala kuasa. Perkataan manusia belum tentu terjadi. Kalau kita berani percaya perkataan Tuhan, pasti terjadi, pasti. Betul saudara, kadang-kadang itu kita keliru. Tuhan yang pasti kita masih ragu, yang tidak pasti malah kadang-kadang kita pegang. Ada juga yang sakit saudara, sama seperti tadi kanker gitu saudara. Termasuk kantong kering dan baju badannya kena kanker saudara. Waktu ya periksa saudara, diajak anaknya, kaget ternyata ada benih-benih kanker karena ada benjolan gitu saudara. Wah, begitu berita ini analisanya kena kanker, begitu perkataan analisa kanker gitu, langsung hatinya bergetar kanker gitu saudara. Kerja itu buat hatinya sudah, wah bergetar luar biasa saudara. Lalu dia ambil lab lagi yang lebih baik lagi dok, dan spesialis saudara. Wah saudara, dokternya hanya ya profesor berkata, nggak usah takut, pasti seperti aku biasa, semua sembuh, lega. Tapi sekali lagi, dokter di atas, setelah dokter yang pasti hari ini belajar pegang Tuhan, yang pasti Bapa di surga pasti pelihara kita, dia tidak tinggalkan kita, ada kepastian. Sehingga gak cemas, sehingga gak tabrak-nabrak, sehingga kita bisa bahagia. Bahkan tubuh sehat, bahkan pertolongan Tuhan bisa datang dalam kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, sadari kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Sadari apa? Yang kedua ini, kehadiran Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan di mana? Oh, dalam kehidupan kita yang begitu nyata. Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyertai kita. Seringkali kita tidak menyadari, maka takut saudara. Kalau saudara sadar sekarang saudara sedang berdiri bersama Tuhan, lalu ada setan mau nyerang, ayo saudara takut ya? Gak takut, saudara sedang bersama Tuhan. Ada orang yang nyerang saudara, saudara sedang tahu, saudara sedang berjalan bersama Tuhan. Tuhan menyertai saudara, takut gak? Gak takut saudara. Kenapa banyak cemas, banyak takut? Tidak menyadari akan kehadiran Tuhan, tidak menyadari akan penyertaan Tuhan,
tidak menyadari sedang bersama Tuhan, harus menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu nyata. Betul saudara, kita bersama Tuhan, tapi seringkali tidak menyadari kebersamaan kita bersama Tuhan, kehadiran kita bersama Tuhan, saudara. Oh, itu sangat penting sekali. Sadari, saudara, lihat Daud, saudara, dengan tentara yang lain, dengan kakaknya, dengan Saul beda, saudara. Waktu perang menghadapi Goliat, semua gentar lihat Goliat tinggi besar, saudara, sampai diintimidasi terus oleh Goliat. Kamu tentara Saul, siapa yang berani maju, aku bantai, kamu jadi budak gitu, saudara. Gemetar, takut semua, cemas semua, tentara-tentara cemas, kakak-kakaknya Daud cemas, oh rajanya Saul cemas, semua cemas. Lalu datanglah seorang pemuda masih kemerah-merahan, lihat Goliat mengintimidasi, rohnya menyala. Siapa? Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Sudah dengar bedanya. Goliat selalu berkata, kamu hamba Saul, manusia, hamba Saul, tentara yang Saul. Sehingga nggak mungkin menang. Saul saja takut kok. Saul saja gentar kok. Saul saja pasti kalah kok. Apalagi kamu yang lain, saudara. Tapi Daud beda. Ini tentara Allah, ini barisan Allah, ini anaknya Tuhan, ini umatnya Tuhan, ini milik Tuhan. Beda dengan Daud. Dia bisa lihat ada Goliat betul, tapi dia bisa nyadari penyertaan Tuhan. Dia tidak sendirian, dia bersama Tuhan yang ahli kalahkan Goliat, yang ahli hancurkan Goliat, yang tidak pernah meninggalkan dia. Dia berkata, sehingga beruang aku hajar dengan pertolongan Tuhan, apalagi Goliat akan aku hajar dengan pertolongan Tuhan. Karena sadar akan penyertaan Tuhan. Saudara, sadar bersama Tuhan. Betul saudara, harus menyadari Tuhan itu maha hadir. Dimanapun kita ada, di rumah sakit Tuhan ada, dalam kerja Tuhan ada, saudara, dalam segala keadaan ada Tuhan. Maka dia selalu berkata, Tuhan gembalaku yang baik, menuntun aku pada rumput yang hijau, pada air yang tenang. Sekalipun dalam lembah kelaman, gak takut. Gadanya, tongkatnya melindungi aku, beri jaminan bagiku, beri kemenangan, aku tidak cemas. Maka kebaikan semata-mata menyertai aku. Betul saudara. Lihat lagi bujang Elisa, saudara. Ya, dengan Elisa beda. Satu hari bujang Elisa bangun pagi, buka pintu, buka jendela, kaget, wah, langsung teriak cemas, mati Tuhan, celaka Tuhan, gimana ini celaka Tuhan. Elisa datang, ada apa? Itu lihat kita dikepung satu pasukan, 2 orang kok dikepung satu pasukan, mati kita pasti mati, cemas. Elisa tertawa, kamu gimana lihat itu? Bala tentara Allah yang dikirim oleh Tuhan, yang melindungi kita, yang menyertai, lebih banyak daripada musuh yang bilang, lebih banyak. Kenapa? Elisa bisa menyadari, bisa melihat penyertaan Tuhan. Betul? Bujangnya nggak bisa lihat, hanya lihat secara lahiriah. Allah itu roh. Kita harus bisa melihat Allah kita dengan iman dalam roh kita. Kalau saudara nyadari, gak gentar. Betul saudara? Kalau saudara nyadari, hidupnya dijaga supaya benar, supaya lurus. Saudara, tidak gentar karena seperti itu. Saudara, satu lagi lah, 10 pengintai dengan 2 pengintai Yosua kan beda. 10 pengintai berkata, ini memang tanah-tanah baik, tapi penduduknya raksasa. Kita seperti belalang, nggak mungkin masuk lah. Nekat diinjak ya mati. Oh sudah nggak mungkin bisa. Cemas mereka. Untuk apa dari Mesir ke sini sekian lama lewat padang gurun. Musa engkau nyakakan kita, berontak dengan Musa. Saudara, kenapa nggak bisa lihat penyertaan Tuhan? Beda dengan Yosua dan Kaleb. Dia bisa lihat penyertaan Tuhan. Dia tidak gentar. Maka bilangan 14 ayat 9 dikatakan, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita
telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ya, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Betul, jangan takut dengan semua badai kehidupan. Hidup kita tidak di tangan badai kehidupan. Hidup kita di tangan kita, Bapak kita yang baik, yang memelihara, yang menjagai. Asal kita harus mau hidup yang baik, hidup sesuai firman, hidup dalam tuntunan firman, hidup yang taat dengan firman. Sebentar. Betul? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Kita ini sekarang luar biasa loh saudara. Ya, perjanjian baru Tuhan itu di sini saudara. Di mana-mana ada, tapi Tuhan ambil keputusan. Aku datang, masuk dalam hatimu, tinggal dalam hati kita untuk menyertai kita, jadi penolong. Betul? Sesuatu yang dahsyat. Ya, jangan dicekam oleh ketakutan. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ditingkatkan. Kenapa sering gak nyadari? Lah Tuhan ada di sini aja. Yang gak disadari saudara. Gak pernah diajak bicara, gak dianggap kok saudara. Yang dilupakan ya memang lupa saudara. Oh jarang ada komunikasi ya lupa saudara. Sekarang berkeputusan tingkatkan komunikasi dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tingkatkan pergaulan dengan Tuhan. Amin saudara. Filipi 4 ayat 6, 7 dan 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang kesehatan jangan khawatir. Tentang masalah rumah tangga jangan khawatir. Tentang masalah studi pekerjaan jangan khawatir. Tentang jodoh jangan khawatir. Tentang keturunan jangan khawatir. Tentang masa depan jangan khawatir. Tentang pelayanan jangan khawatir. Apapun juga yang sedang buat saudara khawatir hari ini Tuhan berkata, jangan khawatir terhadap itu. Betul. Tuhan berkata, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Datang pada Tuhan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Datang pada Tuhan. Sampaikan Tuhan. Dalam permohonan disertai syukur. Syukur itu percaya. Syukur itu iman. Ada badai besar. Aku bersyukur. Ada Tuhan yang ahli kalahkan badai. Tentukan badai. Kebutuhanku melampaui kepunyaanku. Tidak ada. Utangnya kebutuhan besar. Aku bersyukur ada Tuhan yang bisa memberkati jauh lebih besar dari kebutuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan saudara. Lalu saudara kalau terus melangkah, saudara akan mengalami satu yang luar biasa. Hubungan dengan Tuhan. Makin saudara dekat dengan Tuhan, makin tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari Tuhan nanti dapat rema. Dari Tuhan nanti dapat pengurapan. Dari Tuhan nanti dapat petunjuk. Dari Tuhan saudara dapat ketenangan. Hubungan. Bisa juga saudara datang pada orang yang ditaruh oleh Tuhan di atas kita. Orang tua. Saudara ada Tuhan itu nomor satu ya saudara. Ya, tapi Tuhan seringkali pakai manusia. Dekat. Hubungan dengan orang tua, saudara, ada apa? Ya terbuka siap dengan orang tua, dengar nasihatan orang tua. Tuhan sering bicara melalui atasan, melalui orang tua, saudara. Ya lebih baik tanya orang tua daripada orang lain belum tentu. Kalau orang tua pasti tujuannya baik, betul enggak saudara? Cara rohani datang pada gembala sidang, pemimpin di gereja, saudara, yang bisa. Saudara, waktu kau cemas yang bisa mungkin bukakan kesadaran seperti firman ini. Bukakan pengertian, bukakan jalan keluar untuk arah saudara. Atau orang siapapun yang saudara lihat memang ada buah roh yang baik.
Memang dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, hatinya baik, rohnya baik. Dilihat dari apa? Buah rohnya. Adakah buah rohnya? Kasih, lemah lembut, sukacita, kekudusan. Kalau buahnya saja sudah enggak baik, jangan tanya dengan dia. Orangnya saja, wah gitu saudara, enggak pernah bisa baik, enggak ada buah rohnya terus. Saudara, dia sering negatif, dia sering terus nyalakan, nyerang orang terus. Jangan saudara, enggak ada buah roh, enggak akan tenang. Yang ada buah roh itu termasuk sukacita, damai sejahtera, iman, ketenangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, datang ibadah, dapat firman, saudara, ikuti komsel. Di komsel ada keluarga rohani, saudara, yang lebih aman. Datang di pondok Daud, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Banyak orang dapat pengurapan, dapat ketenangan, dapat kemantapan. Yang keempat, pegang kuat. Pegang kuat-kuat, katakan, pegang kuat-kuat. Apa? Kebenaran firman Tuhan. Pegang kuat-kuat kebenaran firman. Artinya, pegang kuat-kuat firman Tuhan itu yang benar. Kebenaran firman, yang benar itu firman. Firman itu dasar kebenaran. Firman itu standar kebenaran. Firman itu sumber kebenaran. Pegang firman. Bukan perkataan siapapun. Bukan pengalaman. Bukan apapun. Firman adalah sumber kebenaran. Pegang kuat-kuat. Betul saudara? Ya, taklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Saudara, pegang firman. Yesaya 32 ayat 17. Dan di mana ada kebenaran, firman. Firman itu kebenaran. Ya, saudara. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, waktu dapatnya firman damai sejahtera. Kalau datangnya pada setan, wah lebih cemas. Datangnya orang mengadu domba, lebih panas. Datang pada Tuhan, firman Tuhan membawa damai sejahtera. Injil artinya berita baik, bukan berita yang jelek. Pegang firman, pegang Injil. Engkau akan tumbuh, damai sejahteramu akan tumbuh. Makin damai, makin dekat, makin terima firman, makin damai. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Tenang, tidak BBI lagi, tidak nabrak-nabrak lagi. Dan ketenteraman, artinya tentram. Saudara, untuk selama-lamanya. Selama pegang firman, hatimu tenang, hatimu damai. Saudara, hatimu tentram, bahagia. Kalau yang dipegang firman. Dunia itu berubah-berubah loh saudara. Ya hari ini ngomong ini, besok bisa beda. Tanya si A gini, si B bisa beda. Dokter saja kadang-kadang kita ya bingung. Dokter A ngomong gini, nanti ke dokter B ngomongnya beda lagi. Kadang-kadang seperti itu toh saudara. Dalam segala kita tanya si A ini, si B di si C begini saudara. Ya peganglah firman. Saudara dapat firman, luar biasa. Apalagi saudara dapat firman rema. Oh, saudara berubah total. Saya katakan ya. Apalagi saudara sudah bisa dapat firman rema, hidupmu berubah. Hatimu langsung berubah. Hatimu langsung tenang. Langsung saudara tentram. Langsung sukacita. Saat engkau dapat rema. Lah, saya mau bacakan Yesaya 48. Ya, ayatnya lebih 17 sampai 19 saja. 17 sampai 19 saya baca dulu. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Dengar, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahnya Obadja. Akulah Tuhan Allahnya setiap wanita. Akulah Tuhan Allahnya setiap pria. Akulah Tuhannya para pelayan PB. Akulah Tuhan Allahnya kakes-kakes. Nah, amin gitu, betul saudara. Betul. Tuhan kita. Katakan, Tuhan itu Tuhan yang kita. 1, 2, 3. Tuhan kita, Tuhanku. Ya, yang mengajar engkau tentang apa yang berikan faedah. Dengar, Tuhan itu Tuhan yang ingin mengajari. Enggak diem.
keliru ya sudah, masuk jurang ya sudah, enggak. Bodoh ya sudah, enggak. Tuhan itu Tuhan yang ngajari. Dia ingin ngajari. Tahu, saudara? Tuhan itu ingin mengajari, saudara. Pengajaran tentang apa? Yang memberi faedah, bukan yang sia-sia. Gosip dan macam sia-sia itu bukan dari Tuhan. Tuhan ingin mengajari yang memberi faedah, yang berguna untuk hidup kita, yang berguna untuk masa depan kita. Yang lagi menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dia bukan hanya mengajari, dia mau menuntun. Dia menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang luar. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengajari dan menuntun kita supaya kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, supaya kita menyampai rencana Tuhan yang luar biasa, dituntun, disertai, diberi kemampuan sampai mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ayat 18, caranya bagaimana dia menuntun? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini tangkap. Sekiranya itu bukan pasti loh saudara. Dengan firman enggak. Sekiranya engkau dengarkan, perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Sekiranya. Hanya kalau kita dengarkan sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh. Hanya itu saudara. Sekiranya itu berarti tidak semua orang dengar. Masuk telinga kanan kiri lagi saudara. Oh tanya sedang ngalamun, sedang macam-macam, hatinya enggak terbuka, enggak bisa. Tangkap sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, tangkap sungguh-sungguh saudara. Itu ada sesuatu yang luar biasa saudara. Ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara yang sedang cemas dengan firman ini, damai sejahtera seperti sungai mengalir, tidak akan kering, saudara. Kata di sini, saudara. Iya. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang, ya gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Datang lagi gelombang, damai sejahtera. Datang lagi gelombang, sukacita. Datang lagi, gelombangnya, saudara. Oh, bergembira dan datang lagi, nggak pernah berhenti. Seperti ombak di laut, nggak pernah berhenti selamanya. Maka keturunanmu akan seperti pasir. Ya, janji Tuhan digenapi. Dan anak cucumu seperti bersih banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditidakkan dari hadapanmu. Kuncinya satu. Ya, kuncinya apa tadi? Sekiranya engkau memperhatikan. Diperhatikan ini. Apa ini? Diperhatikan. Saudara, lah ini kita sangat diberkati lewat retreat yang baru saja. Saya cerita sedikit karena saya percaya ini penting sekali. Kemarin saya khotbahkan di Miracle Night. Kalau saudara bisa dengarkan. Karena saya paling hanya intinya. Yaitu perbandingan antara Lot dan Abraham. Ya, Abraham adalah seorang yang dapat rema. Adalah seorang yang dapat instruksi dari Tuhan. Adalah seorang yang dapat perintah dari Tuhan, rema dari Tuhan. Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan padamu. Di sana aku akan berkati engkau. Aku jadi engkau bangsa yang besar. Orang yang mau aku pakai memberkati engkau, orang itu aku berkati. Orang yang berani mengutuk engkau, orang itu dikutuk. Betul? Lalu Abraham jalan. Dan sungguh-sungguh janji Tuhan digenapi. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Sampainya dia jadi bapak banyak bangsa. Ya, bapak orang percaya, termasuk bapak iman bagi kita. Nah, Lot, selama Lot itu nempel Abraham, berkat Abraham dia ikut dapat. Kasih karunia yang untuk Abraham dia ikut dapat. Selama dia ikut Abraham, dia terus. Abraham diberkati, dia dapat berkat. Adam berjalan dalam kasih karunia, dia dalam kasih karunia. Betul? Dia ikut sukses. Abrahamnya sukses, Lot sukses. Sayang, orang kalau sudah sukses lupa. Lalu itu banyak bertengkar. Betul? Akhirnya bertengkar. Merasa juga bisa, merasa punya hak, banyak bertengkar. Dikatakan, wah gembala, ya Lot dalam bertengkar. Lalu daripada bertengkar, mereka berpisah. Betul? Sudah lihat ya.
Setelah berpisah, Lot gak punya lagi cover, gak punya lagi kasih karunia yang dulu dia punya. Sudah keluar dari kasih karunia yang dulu. Kan apa? Yang dapat kasih karunia itu Abraham. Selama dia nempel Abraham, dia hidup dalam kasih karunia. Waktu dia meninggalkan Abraham, hilang. Betul saudara? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bedanya Lot dan Abraham. Kenapa Abraham dapat kasih karunia, Lot tidak? Lot punya gaya hidup beda dengan Abraham. Lot itu gaya hidupnya, model hidupnya. Ya, setelah mau berpisah, saudara baca nanti ya. Lot mulai memandang sekitar lembah Yordan. Lot ya memandang di situ. Lot melihat di situ. Lot mempertimbangkan di sini tanahnya subur, di sini pasti melimpah. Ya, Lot memandang, Lot mempertimbangkan, Lot memikirkan, Lot ambil keputusan. Di sini yang terbaik. Aku mau tinggal di sini. Lalu dia melangkah sesuai dengan pertimbangannya, sesuai dengan pemikirannya. Lalu dia melangkah tinggal di situ. Itu dekat Sodom dan Gomora. Hanya habis. Hidupnya, gaya hidupnya dengan pertimbangannya sendiri. Pandangannya sendiri. Ini baik. Ini pasti masuk akal. Beda Abraham. Abraham gak pernah gitu. Cerita Abraham awal saja tadi yang saya baca. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, dapat rema. Pergi ke sana. Aku akan menuntun. Aku akan berkati engkau. Jadi bangsa yang besar. Olehmu bangsa-bangsa jadi berkat. Ya, siapa berani? Ya, dipakai Tuhan berkati engkau. Orang itu diberkati. Mengutuk engkau, orang itu dikutuk. Saudara dengar. Perjalanan gaya hidup Abraham itu adalah berjalan dengan rema Tuhan, berjalan dengan perkataan Tuhan, berjalan karena perintah Tuhan, berjalan karena kehendak Tuhan. Beda. Perjalanannya tadi dituntun Tuhan. Perjalanannya dilindungi Tuhan. Perjalanannya di cover, diberkati, disertai, dibuat berhasil. Saudara, semualah dia lakukan apapun sampai berani membesar anaknya itu bukan logika. Logika nggak akan bisa. Tapi rema. Bedanya Lot itu hidup dengan logikanya saja. Tapi Abraham hidup dengan remanya Tuhan. Langkah. Saya bersyukur saudara. Itu yang dialami gereja kita. Sejak awal saya berkata terus, gereja kita tidak pernah melangkah lakukan yang besar sebelum dapat rema. Saya tidak punya tujuan jadi pendeta, tapi rema Tuhan jadi gembala sidang. Saya sendiri bergumul, tapi akhirnya taat. Maka Tuhan sertai. Waktu depan Ademayem yang dipinjami Pak Cipto, saya di sana saya malah masih takut. Wow, baru mulai belajar kok di percayaan gedung tingkat jalan utama Sarmiyati. Waktu saya mau tinggalkan, Roh Kudus berkata, loh minta yang besar. Sekarang diberi besar gak berani lah, terus gimana? Nah ada rema, terima. Harus saya terima. Gak lama setelah itu gedung Biskup Setar sama. Gak ada dana, gak ada. Tapi Tuhan beri rema. Beli, aku yang adakan dananya. Aku Allah yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Kita melangkah karena rema. Bukan karena perhitungan, bukan karena keinginan, bukan karena ambisi, karena rema. Mau ada halangan, kesulitan apapun, pokok jadi. Konferensi gereja saya internasional. Dulu nggak ada orang luar negeri datang ke Indonesia diajari. Pendeta Indonesia itu nggak ada dulu zaman itu. Ya, datang ngajari, tapi terbalik. Karena rema, jadi orang-orang luar negeri datang. Gedung ini sama. Taruh dengan ini, nggak bisa. 4M kita punyanya kok. Bangunnya pertama dipikir 40M, lalu sampai 70-80. Saudara, kenapa bisa? Bukan keinginan, bukan karena punya dana, bukan karena saudara apapun, tapi rema. Tuhan berkata, kita percaya,
kita taat, kita melangkah, selesai. Betul? Enggak cemas. Sekarang sama. 20 hektar. Bangun pusat kegerakan Tuhan. Saya enggak pernah cemas itu. Saya enggak pernah khawatir itu. Gimana? Saya enggak khawatir sama sekali. Saya bersyukur pada Tuhan. Setiap kali saya dapat rema. Saudara, dengarkan cerita saya puluhan tahun ya. Begitu saya dapat rema, tiba-tiba saya bersyukur dengan Tuhan. Tiba-tiba roh saya itu menyala. Tiba-tiba Tuhan beri saya keberanian yang luar biasa. Tiba-tiba iman saya itu berubah jadi berani besar. Betul. Waktu gedung Biskop setelah dapat rema, saya langsung telepon beli. Padahal dananya belum ada. Ini juga sama. Dan saya bersyukurnya dilatih sejak kecil. Rema dulu di rumah saya, rema dulu di depan Adem Ayam, rema lagi gedung Biskop Star, rema lagi sekian. Sekarang lebih besar sudah terlatih. Hidup dengan rema. Nah, saya mau ngajar yang terpenting begini. Bagaimana saudara bisa dapat rema? Ini penting. Banyak orang keliru. Oh, saya dapat rema Tuhan. Ya, saya dapat tuntunan Tuhan. Tuhan berkata, kebanyakan terlalu konsentrasi pada dapat penglihatan, dapat mimpi, dapat ya perkataan itu betul, bukan tidak betul. Itu betul, tapi tidak semua orang dapat seperti itu. Itu hanya orang-orang yang memang punya kepekaan di situ, atau hanya sekali waktu karena Tuhan sendiri yang ingin, bukan kita. Tapi saudara dengar, Tuhan itu bicara dengan segala cara, sesuai keadaan kita. Dengan Maria, malaikat datang bicara. Maria itu tidak gampang. Dengan Yusuf cukup mimpi. Yusuf perjanjian baru, perjanjian lama, mimpi semua. Kalau di sini ada namanya Yusuf, mungkin Tuhan bicara pakai mimpi. Benar. Setiap orang beda. Dengan Petrus, ayam berkokok, ayam saja bisa dipakai kok. Betul gak? Nah, caranya Tuhan bicara itu model kita. Orang yang pakai ini logika. Kalau Tuhan bicara, ya kalau engkau pakai belajar firman terus, akan masuk di pikiran. Orang yang biasanya pakai perasaan akan masuk di ya kepekaan saudara. Di situ Tuhan bicara. Tuhan bicara itu dengan bahasa kita, dengan model kita yang kita bisa mengerti. Semua. Tadi ingat video Tuhan beri apa? Dorongan. Dorongan, betul. Itu Tuhan bicara. Ikuti. Ini program dari Tuhan. Ikuti. Dorongan, itu Tuhan bicara. Betul, saudara? Waktu Miracle Red, Bu Ineke. Tuhan bicara lewat apa? Ayat-ayat. Wah, dibukakan ayatnya juga. Kenapa? Lah dia dosen STT kok, saudara. Biasanya mempelajari ayat terus, saudara. Ya pakai itu. Lalu Bu Maria Glory lihat, hanya lihat salib itu saja. Artinya apa? Tapi Tuhan bicara sesuai dengan keadaannya. Setelah salib Tuhan berkata, di atas kayu salib, semua yang dipalang, diubah jadi positif. Lalu Tuhan bicara, jangan negatif, positif. Pikir yang positif, katakan yang positif, lakukan yang positif. Maka aku akan ditambah-tambahi, maka aku akan disertai Tuhan, aku akan dipakai Tuhan lebih. Pada tiap orang beda-beda. Saudara pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Ya, Suicin punya pengalaman Suicin. Pak Tekno, Bu Tekno punya. Saya juga sama. Saya penglihatan itu seumur hidup mungkin cuma satu. Karena itu waktu Tuhan yang ingin. Tapi sekarang setiap hari saya bicara dengan Tuhan. Setiap jam Tuhan bisa bicara dengan saya. Saya komunikasi. Setiap saat saya bisa bicara. Kenapa? Tuhan ada dalam saya kok. Dan model saya adalah apa, saudara? Batin saya. Saya terus dari batin saya tahu kok. Waktu Tuhan perintahkan saya jadi gembala sidang, saya tahu kok hati saya yang dikejar terus. Waktu Tuhan nyuruh tadi ambil depan hari, saya tahu Tuhan bicara dalam batin saya. Waktu beli gedung Biskop Star, Tuhan ngomong ya sama dalam hati saya. Beli, aku yang adakan. Waktu ini dan semuanya sampai sekarang pusat kegerakan, Tuhan itu beri kesaksian batin. Saya tahu Tuhan kalau bicara pada kita, Tuhan buat kita tahu. Kalau belum tahu,
itu belum dapat perkataan Tuhan. Benar. Jadi jangan mikir sama dengan orang. Tuhan akan bicara dengan modelmu sendiri, gayamu sendiri, keadaanmu sendiri. Karena dia Tuhan ingin mengajari kita. Dia Tuhan ingin menuntun kita. Dengan orang Majus pakai bintang, betul? Jadi jangan. Yang penting tadi ya, sediakan waktu. Sudah dengar ya? Sediakan waktu yang cukup. Kalau saudara sibuk terus, Tuhan mau ngomong aja gak bisa. Betul gak? Repot terus, sibuk terus. Mau ngomong gak bisa. Sediakan waktu yang terbaik. Jangan ada waktu sisa. Oh sudah capek. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Angop. Lalu itu, lagi mana? Betul gak? Waktu yang terbaik. Ibadah, waktu yang terbaik. Setelah itu tadi, dengarkan sungguh. Perhatikan tadi. Saudara dengar firman ya. Yang memperhatikan dan tidak itu beda. Yang tidak, saudara enggak dapat apa-apa. Saudara yang online, saya pesan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh, jangan disambi-sambi. Waktu saudara perhatikan sungguh-sungguh, tambah satu ini paling penting. Dengarkan bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Yang mengajar kita. Roh Kudus tolong aku. Aku butuh rema, perkataan Tuhan. Supaya aku ngerti. Dengarkan, minta Roh Kudus. Nanti tiba-tiba Roh Kudus akan bukakan saudara. Tiba-tiba itu akan masuk sesuai dengan model saudara. Bisa di pikiran saudara, bisa di hati saudara, bisa tiba-tiba ada perkataan yang kok bicara langsung loh. Kok bisa tepat loh. Kok gini loh, gini. Dengan kejadian-kejadian. Pokok Tuhan bisa bicara dengan caranya Tuhan sesuai dengan modelmu. Nah, saya harap sejak sekarang setiap jemaat hiduplah dengan rema. Mungkin ada yang berkata, Pak, aku sudah doa 1 jam, Tuhan tidak bicara kok. Yang gimana lagi? Ya, saudara kalau 1 jam belum bicara ditunggu toh. Betul nggak? Saudara pernah enggak ke dokter yang laris antrinya panjang, pernah enggak? Berapa lama? 4 jam katanya. Ya, pernah nunggu 4 jam. Lah kalau saudara ke dokter nunggu 1 jam, loh aku sudah nunggu 1 jam kok. Dokternya tidak manggil aku terus, ya sudah, aku pulang. Selamanya nggak bisa berobat di situ. Dengan Tuhan apalagi tunggu 1 jam belum selesai, tunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu tunggu. Tapi Tuhan itu pasti. Saudara dengar ya, saudara bergerak dengan ini. Keadaan saudara sendiri 10 tahun nggak akan menang dengan rema. Begitu saudara dapat rema, saudara lakukan. Itu melampaui usaha pribadi 10 tahun. Saya dorong setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan lakukan seperti itu. Ya, belajar berjalan seperti gaya hidupnya Abraham. Yang terakhir, yang kelima, kobarkan Roh Allah dalam dirimu. Dikobarkan. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dikobarkan, dikobarkan. Api Roh Kudus dikobarkan. Ya, pengurapan dikobarkan. Bahasa roh dikobarkan. Semua dikobarkan, dikobarkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Kalau engkau kobarkan, lalu dibangkitkan kekuatan. Waktu saudara kobarkan, saudara dapat kekuatan. Saudara dengar ya, kalau rohmu lemes-lemes, pasti doamu kalau lemes-lemes, pasti rohmu lemes. Tapi kalau saudara berani merubah, doamu dikobarkan, rohmu tiba-tiba mulai bangkit. Mulai ada kekuatan baru. Kasih, mulai ada kasih. Saudara, bahkan ketertiban. Jadi saja, jangan izinkan lama. Kobarkan terus, kobarkan. Ini gaya hidup saya. Ini yang saya lakukan. Saya tidak pernah mau roh saya padam. Masalah apapun, kesulitan apapun, tantangan seperti apapun, saya tidak mengizinkan. Bahkan kalau sampai hati saya sakit, saya masuk kamar doa, saya nangis di bawah kaki Tuhan, saya ceritakan, keluarkan kepahitan, keluarkan sakit di bawah kaki Tuhan. Lalu Tuhan jamah, Tuhan beri damai, menyala lagi. Keluar sebagai pahlawan iman. Roh yang menyala-nyala. Kalau saudara, rohmu nyala-nyala, lebih mudah dapat rema. Betul, saudara dengar.
Di retret ada satu pelajaran yang bagus seperti ini. Kolam baptisan. Itu kadang-kadang airnya digoyahkan Tuhan. Saat airnya digoyahkan itu ada kuasa. Kalau airnya diem, saudara mau nyemplung ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau airnya digoyahkan Tuhan, itu ada kuasa. Nyemplung. Artinya, kalau rohmu padam, pingsan, semaput, tidur, saudara nggak akan ada apa-apa itu. Tapi waktu rohmu menyala dalam Tuhan, saudara dengar, kekuatanmu ada. Saudara dengar, kebahagiaanmu ada. Saudara dengar, kuasa ada. Orang banyak kok baca kok kuat, sebetulnya karena rohnya menyala. Roh menyala itu datangkan kekuatan. Roh menyala itu datangkan gairah, semangat, datangkan kebahagiaan. Betul saudara. Hari ini kalau ada yang rohmu tidur, diam, suam, ayo bubarkan karunia. Bahasa roh jangan bahasa roh bu. Enggak perlu suaranya keras-keras. Suara keras itu juga, tapi rohnya yang kuat. Dengan roh yang kuat. Ya, suara enggak perlu keras-keras ganggu orang lain. Dengan rohnya yang kuat, saudara bangkitkan roh saudara karunia. Api itu harus ditambah bahan bakar, itu firman. Tapi harus ditepasi. Ditepasi sudah nyala. Lebih besar, lebih besar. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kita pujikan satu pujian, ya PW. Dan di sini semua bangkit berdiri, saudara. Datang pada Tuhan. Ya, pujikan satu pujian. Bukan ketenangan saat diam di hadirat-Mu. Kita akan temukan ketenangan dalam hati. Kita akan temukan damai sejahtera saat kita mencari wajah Tuhan. Saat ku cari wajah-Mu, Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Kau sumber kuatku di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau Katakan Yesus, kau sumber ketenanganku di tengah badai. Ucapkan dengan iman. di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Oh sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber Katakan sebagai penyataan kepada Tuhan. Sungguh kau sumber ketenangan. Kau sumber kekuatanku Tuhan. Karena kau pegang tanganku. dan berkata, jangan takut. Kau Sekali lagi katakan sungguh-sungguh Tuhan, kau sumber tenangku. di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau menjaga. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan, kau sumber ketenanganku Tuhan. Oh Tuhan, kau sumber kekuatanku Tuhan.
Engkau selalu pegang tanganku, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Engkau terus mau mengajar dan menuntun hidupku, Tuhan. Bahkan Engkau selalu berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Terima kasih, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi penghiburan, Engkau yang memberikan Tuhan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber keberhasilan kami. Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami. Engkau memberi pertolongan, Engkau memberi kemenangan, membawa kami mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Pakai hidup kami untuk tugas yang mulia, Tuhan. Orang lapas, sakara lapas, datang pada Tuhan, Saudara. Datang pada Tuhan. Oh, sungguh-sungguh, Saudara. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh hadirat Tuhan ada di tempat ini. Arahkan hatimu hanya pada Tuhan. Arahkan pengharapan hanya pada Tuhan. Kalau selama ini ada seorang cemas, terus ini harinya tolak kecemasan, usir kecemasan, terima damai sejahtera daripada Tuhan, terima kebahagiaan, terima kasih karunia, terima tuntunan dari Tuhan. Kalau selama ini seringkali jalan dengan pikirannya sendiri, jalan hanya dengan akal budi saja, pendapat-pendapat manusia saja. Saudara kata Tuhan, ampuni, aku tidak mau seperti Lot lagi. Aku mau seperti Abraham, berjalan dalam rema-Mu, berjalan karena instruksi-Mu, berjalan karena petunjuk-Mu, berjalan dalam tuntunan-Mu, berjalan dalam penyertaan-Mu, berjalan dalam pertolongan-Mu, berjalan dalam anugerah kasih karunia-Mu, berjalan mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Pegang tanganku Tuhan, sertai aku senantiasa, bawa aku Tuhan, bahkan paksalah aku berjalan di jalan-Mu Tuhan. Aku mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Datang pada Tuhan, Saudara. Saya percaya Tuhan sedang bicara. Oh, terima, Saudara. Kalau ada dorongan, kalau ada perkataan Tuhan, terima. Kalau ada yang sedang dikatakan ada dosa, ayo bertobat, mengaku pada Tuhan, minta pengampunan, dan sungguh-sungguh bertobat, Saudara. Kalau ada perintah Tuhan yang saudara langgar, minta pengampunan, bertobat. Kalau ada firman yang saudara belum taati, minta pengampunan, mulai taat, janji taati, saudara. Melangkah dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah-Nya. Keluarga kita akan berhasil, kesehatan kita akan berhasil, studi pekerjaan akan berhasil, pelayanan akan berhasil. Hidup dalam anugerah, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Pasaka yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Sebab pakai hidup ini untuk melakukan tugas-Mu, berjalan dalam kebenaran untuk memuliakan Engkau. Yang kekurangan berkatilah, supaya hidupnya jadi berkat. Yang dalam kegelapan terangi, supaya bisa pancarkan terang daripada Tuhan. Biar hati-Mu memenuhi hati kami masing-masing. Biar rencana-Mu menjadi rencana kami, Tuhan. Amin. Engkau yang berkarya penuh, sampai orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Amin. Sampai orang bisa melihat Tuhan dalam gereja-Mu ini. Amin. Dan orang bisa mengetahui Tuhan yang menuntun gereja ini. Ya. Tuhan yang berkarya dalam gereja ini. Tuhan yang pakai seluruh kehidupan kita masing-masing. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujikan satu pujian sukacita, saudara. Usir kecemasan. Sudahlah kecemasan. Urapanmu kobarkan imanku, kuasa-Mu ubahkan hatiku, mujizat-Mu pulihkan hidupku, lawan
diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Diberkati dengan rema dan tuntunan Tuhan. Amin. Diberkati dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Diberkati dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. kesaksian dan pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama. Amin.